SD Muhammadiyah Bojonggede adalah sekolah dengan visi mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, berwawasan lingkungan, dan berwawasan global yang dilandasi nilai budaya luhur sesuai dengan ajaran agama Islam. SD Muhammadiyah Bojonggede memiliki berbagai keunggulan. Di antaranya, sekolah berbudaya lingkungan, yakni Sekolah Adiwiyata, yang saat ini sudah masuk tahap tingkat nasional. Keunggulan lainnya dari SD Muhammadiyah Bojonggede adalah merupakan sekolah penggerak yang mengimplementasikan kurikulum merdeka. Artinya, proses pembelajaran menyesuaikan kebutuhan peserta didik, yaitu menyesuaikan minat dan bakat dari peserta didik. Keunggulan lainnya adalah dibangunnya perpustakaan digital. Hal ini dalam rangka meningkatkan mutu literasi dalam lingkungan SD Muhammadiyah Bojonggede. Nah, selain itu, SD Muhammadiyah pun menyelenggarakan berbagai program eskul dengan berbagai pilihan. Di antaranya eskul unggulan seperti Tapak Suci, Hizbul Watan, Tahfiz, Bahasa Inggris, dan Membatik, serta berbagai pilihan ekskul pendukung lainnya seperti basket, gitar, futsal, panahan, drum band, melukis, dan menari. Dari visi, berbagai keunggulan, dan berbagai ekskul serta program yang diselenggarakan di SD Muhammadiyah, maka SD Muhammadiyah Bojonggede mampu mencetak generasi emas yang religius, tangguh, dan berwawasan global.
Sebagai seorang pemuda, kita harus selalu semangat. Oleh karena itu, saya punya yel-yel di SD Muhammadiyah Bojonggede untuk penyemangat kegiatan kita hari ini. Inilah yel-yelnya. Siapa kita? SD Muhammadiyah Bojonggede. SD Muhammadiyah Bojonggede sekolah penggerak. Sekolah penggerak berarti kreatif dan bahagia. Marilah di sini kita akan menyaksikan kegiatan pendampingan implementasi kurikulum merdeka dalam proses pembelajaran di fase A. Ayo kita saksikan. Pengalaman saya yang sudah saya lakukan dalam implementasi kurikulum merdeka dalam rangka pendampingan di fase A itu sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena dalam proses pembelajaran ketika saya melaksanakan pendampingan di fase A, guru sudah memetakan bagaimana dalam asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif, dengan tujuan supaya dalam setiap anak akan terlihat karakteristik, minat, dan bakat yang berbeda sekali. Karena kita sama-sama tahu bahwa dalam pembelajaran paradigma baru itu harus sudah guru mengetahui hal tersebut. Karena di sini dalam proses pembelajaran kita harus mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, kita sebagai kepala sekolah harus selalu mensupport guru-guru dalam proses pembelajaran untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran tersebut, sehingga akan menjadikan proses pembelajaran yang menyenangkan. Saya udah mau mulai karena memang kan kita di sekolah pondok ini kan dituntut untuk menerapkan 6 dimensi yang ada pada sekolah ya. Tapi anak-anak alhamdulillah sih mandirinya, untuk kreatifnya sudah terlihat tadi. Jadi kelas 1 tuh luar biasa banget ya. Luar biasa banget setelah diberikan video tadi pembelajaran ditayangkan oleh Bu Nisa dari A sampai Z-nya, dari awal sampai akhir. Ketika tadi disuruh untuk menceritakan kembali, apa banget gitu loh. Alhamdulillah ya, berarti Bu Yayen, Bu Nisa sudah bisa menerapkan. Tapi memang insya Allah kita akan terus dan terus ya untuk memperbaiki dalam proses pembelajaran dan terus organisasinya, karena memang banyak sekali masih kekurangan. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam melaksanakan pendampingan. Yang pertama, pendekatan terhadap guru. Yang kedua, tingkatkan kesabaran dan totalitas serta nilai positif. Yang ketiga, hargai setiap pencapaian apa yang sudah dicapai oleh guru tersebut. Karena kita sama-sama tahu, dalam bentuk pengarahan tanpa adanya pendampingan, sulit merubah pola pikir guru dalam metode pembelajaran guru untuk menerapkan kurikulum merdeka. Semoga kita dapat melahirkan generasi tangguh, tidak mudah rapuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai tentang penggunaan Chromebook dalam pembelajaran TIK. Pada situasi awal itu banyak peserta didik yang belum memahami bagaimana cara penggunaan Chromebook. Yang kedua, yaitu belum optimalnya pembelajaran berbasis TIK yang memberikan pengalaman dan pembelajaran yang menyenangkan pada peserta didik. Baik Ibu Bapak guru hebat, pada tahap tantangan, langkah pertama yaitu saya menentukan konten yang akan saya sampaikan. Yang kedua, saya menentukan strategi dalam penyampaian materi. Pada tahap aksi yang saya laksanakan, yaitu saya menyampaikan materi melalui diskusi dan tanya jawab bersama peserta didik mengenai penggunaan Chromebook dalam pembelajaran TIK. Yang kedua, saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses bagi peserta didik untuk lebih mudah menyenangkan dalam memahami penggunaan Chromebook. Baik Ibu Bapak semua, setelah saya melakukan aksi, yaitu mulai tumbuhnya minat peserta didik dalam pembelajaran TIK dengan menggunakan media Chromebook. Yang kedua, peserta didik mulai mengenal keutamaan dan fitur-fitur yang terdapat di Chromebook. Selanjutnya, yaitu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif melalui penggunaan media Chromebook. Anda semua, Chromebook juga ini memiliki keutamaan. Yang pertama yaitu memiliki perlindungan melalui virus bawaan. Jadi memiliki perlindungan ini baik online ataupun offline, bebas dari virus ketika kita bekerja dalam menggunakan Chromebook. Yang kedua, baterainya tetap menyala. Nah, masa baterainya adalah 8 jam. Terus kita tidak akan takut kehilangan file karena kita menyimpannya berbasis cloud. Cloud itu nanti kita melalui di internet sehingga bekerja tanpa khawatir. Dan yang terakhir yaitu memulai dengan cepat dan tepat. Itu saja ada video praktik baik pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seza. Saya baru mendapatkan pengalaman baru dari Chromebook. Cara menggunakan Chromebook, cara menggunakan touchpad, baik untuk klik 1 jari, 2 jari, dan 3 jari untuk mempermudah dalam menggunakan Chromebook. Aku mendapatkan pengalaman membuat poster dan mudah melalui aplikasi Canva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya belajar mengenai cara penggunaan Chromebook untuk pembelajaran seperti menulis dokumen melalui Google Dokumen, membuat presentasi menggunakan Google Slide atau Canva. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan membuatku bersemangat untuk belajar. Pertemuan ini aku dapat mengetahui tools atau seperti ingin melakukan screenshot, menyalakan, mematikan, melakukan pencarian, serta mengenal berbagai aplikasi yang menunjang pembelajaran seperti Google Docs, Drive, Sheets, Slide, Form, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku makin terbiasa dalam menggunakan Chromebook. Ini membantu pembelajaran yang aku ikuti semakin seru dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sangat senang sekali dalam mengikuti kegiatan ini. Membuatku jadi lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Pengalaman belajar menggunakan Chromebook membuatku lebih percaya diri
dan lebih bersemangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita telah mendapat pengalaman menggunakan apa? Chromebook. Nah, Chromebook ini ada beberapa keutamaan apa aja nih yang tadi disampaikan. Yang pertama, memiliki antivirus bawaan. Yang kedua, apa, baterainya gimana? Baterainya hemat. Selanjutnya, ini juga mempermudah kita dalam pembelajaran. Dan Anda semua, paling utama dari Chromebook, file yang Anda save di sini itu tidak akan hilang, karena maksudnya menggunakan sistem cloud. Cloud apa? Sistemnya di save di internet. Jadi file Anda semua ini tersave langsung. Jadi tinggal menggunakan akun login apa? Akun belajar ID. Nah, selanjutnya Anda semua, kita juga tadi belajar menggunakan touchpad ya, menggunakan 1 jari, 2 jari, terus juga 3 jari, itu untuk mempermudah apa tadi? Mempermudah penggunaan Chromebook. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya nih, dari yang laki-laki, kira-kira pembelajaran hari ini sangat seru dan menyenangkan? Menyenangkan. Dari Firza gimana? Pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Coba Bapak tes sekarang aplikasi Google Drive untuk apa? Google Drive fungsinya apa? Untuk penyimpanan. Kalau Google Doc? Untuk menulis ataupun mengetik. Selanjutnya Google Slide Untuk presentasi. untuk presentasi. Kalau Google Sheet atau spreadsheet apa? Untuk mengetik atau misalnya untuk Excel seperti itu. Dan yang terakhir apa lagi? Ada Google Form untuk membuat apa? Esai ataupun kuis. Nah, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nuzlia, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Bojonggede. Pada video praktik baik kali ini akan membahas mengenai bagaimana peran kepala sekolah dalam meningkatkan literasi sekolah. Melihat minat baca peserta didik setelah pasca COVID-19 menurun, sehingga membuat berbagai tantangan yang dihadapi oleh sekolah. Pada peserta didik yang memiliki kecanduan kepada gadget dan kurang fokusnya peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga kepala sekolah bersama dengan pendidik dan tenaga pendidikan merancang bagaimana meningkatkan literasi pada peserta didik dengan melakukan gerakan yang bernama GELIS, Gerakan Unjuk Literasi. Dalam tantangan yang dihadapi sebelumnya, bahwa anak sangat ketergantungan sekali dengan yang namanya gadget, sehingga minat baca sangat turun sekali. Yang kedua, pelayanan sarana prasarana perpustakaan belum maksimal. Yang ketiga, kurangnya kolaborasi antara siswa, guru, dan orang tua. Tantangan buat kami adalah motivasi untuk melakukan strategi. Strategi yang kami lakukan, kami mensosialisasikan betapa pentingnya literasi membaca dan menulis kepada orang tua siswa. Adapun kami melaksanakan program-program yang menumbuhkan minat baca peserta didik dan warga sekolah semuanya. Antaranya bekerjasama dengan perpustakaan daerah dan didatangkan mobil keliling perpustakaan daerah ke sekolah, sehingga guru siswa antusias sekali.
Tidak itu juga, kita juga diajak untuk berkunjung ke perpustakaan daerah dan alhamdulillah hasil karya siswa PASE B khususnya kami serahkan kepada Ibu Kasih Perpustakaan Daerah. Dan kami pun diundang oleh perpustakaan daerah khususnya di PASE B untuk melihat bagaimana narasumber menyampaikan bahwa pentingnya literasi membaca dan menulis. Ikhtiar sekolah terus dan terus dilakukan. Sekolah mengadakan pelatihan selama 2 hari, yaitu kegiatan asesmen literasi dan numerasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan dengan narasumber dari penggiat literasi sekaligus dosen, yaitu Bapak Dr. Gufron Amirullah. Alhamdulillah, dari hasil ANBK yang didapat, anak sudah mulai terlihat progresnya, khususnya dalam soal literasi dan numerasi. Terlihat sekali bahwa anak-anak sudah mulai memahami pentingnya membaca dan menulis. Jadwal pembelajaran perpustakaan, pojok baca di setiap kelas, pojok baca di setiap ruangan, dan kami pun mengadakan pembiasaan membaca Al-Quran dan buku di pagi hari. Untuk yang kami lakukan pada saat ini adalah memfasilitasi perpustakaan dengan kombinasi antara online dan offline, sehingga anak-anak begitu senang untuk mengunjungi perpustakaan. Mudah-mudahan ini adalah ikhtiar untuk SD Muhammadiyah Bojonggede menjadikan GELIS Gerakan Unjuk Literasi. Alhamdulillah, dengan strategi yang kami lakukan di SD Muhammadiyah Bojonggede sudah terlihat hasilnya. Yang pertama, peserta didik sudah bijak dalam menggunakan handphone. Yang kedua, sangat terlihat sekali budaya literasi, membaca dan menulis sudah mulai tumbuh. Di antaranya, setelah kami bekerja sama dengan One Day One Right, ternyata anak didik kami menjadi siswa terpilih yang insya Allah pada tanggal 9 November nanti kami diundang untuk launching buku hasil karya anak-anak di JCC Senayan. Yang selanjutnya, dari hasil asesmen nasional berbasis komputer sudah terlihat hasil dalam hal literasi dan numerasi. Hal ini sangat menggembirakan saya sebagai kepala sekolah dan seluruh warga sekolah yang ada di sekolah ini. Mudah-mudahan gerakan unjuk literasi yang kami lakukan dapat diikuti oleh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Semangat untuk menumbuhkan literasi, karena anak adalah merupakan sumber daya manusia yang harus kita selalu tingkatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6 itu sudah bisa menulis eksklamasi yang akan dilombakan dalam program GELIS Gerakan Unjuk Literasi. Saya meninggalkan game online saya lebih senang membaca, lebih senang menulis, lebih senang belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nuzlia, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Bojonggede, yang alhamdulillah di tahun 2020-2021 SD Muhammadiyah Bojonggede merupakan
pelaksana program Sekolah Penggerak Angkatan Pertama. Dalam 1 tahun, kami sudah melaksanakan kegiatan program Sekolah Penggerak. Dalam program Sekolah Penggerak, kita harus melaksanakan kegiatan yaitu Proyek Profil Pelajar Pancasila. Kita sama-sama tahu, dalam Sekolah Penggerak, kegiatan tersebut ada 20% dari jam pembelajaran selama 1 tahun. Dan alhamdulillah di SD Muhammadiyah Bojonggede kita sudah melaksanakan 2 tema dalam 1 tahun. Yang pertama kearifan lokal, yang kedua gaya hidup yang berkelanjutan. Dalam kegiatan proyek ini kita SD Muhammadiyah Bojonggede adanya proses yang dimana kami membuat jadwal untuk proyek tersebut. Alhamdulillah dalam proyek tersebut baik fase A atau fase B dimasukkan ke dalam jadwal pembelajaran yang kami ambil dalam setiap pekannya untuk 5 jam pembelajaran. Dan alhamdulillah dengan kegiatan tersebut proses untuk proyek Profil Pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal dan gaya hidup yang berkelanjutan sudah dapat kita laksanakan dalam 1 tahun di tahun 2022 ini. Baik, marilah kita saksikan bagaimana proses untuk tema dalam proyek Profil Pelajar Pancasila. Untuk fase A, kita ambil sampel untuk contohnya yaitu tentang kearifan lokal. Marilah kita saksikan bagaimana proses proyek di fase A ini. Baik, kita saksikan untuk kegiatan proyek tersebut. Tadi kita sudah menyaksikan bagaimana proses dalam proyek di fase A.
Nah, untuk semangat bagaimana proyek di fase B, saya akan buat yel-yel dulu nih. Yel-yel di SD kami yaitu siapa kita? SD Muhammadiyah Bojonggede. SD Muhammadiyah Bojonggede, sekolah penggerak. Sekolah penggerak, berani, kreatif, dan bahagia. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan melihat bagaimana proses proyek dengan tema gaya hidup yang berkelanjutan. Dalam 1 tahun ini, kami memang mengambil 2 tema, tadi sudah kami sebutkan, kearifan lokal dan gaya hidup yang berkelanjutan. Nah, di fase B ini, kita akan melihat bagaimana pelaksanaan proyek di fase B ini, dari alur persiapan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Dan mudah-mudahan ini menjadikan penanaman karakter bagi anak-anak kita, khususnya di fase B ini. Dan mudah-mudahan proyek ini menjadikan anak-anak kita menjadi entrepreneur yang luar biasa dan dapat diimplementasikan setelah mereka nanti lulus dari SD Muhammadiyah ini. Baik, adapun proyek yang dilaksanakan di fase B ini yaitu dengan nama GEROS, Gerakan Olah Sampah. Kenapa kami ambil gerakan olah sampah? Kami integrasikan, kenapa? Karena kami adalah salah satu sekolah adiwiyata. Jadi kami integrasikan untuk kegiatan tersebut, sampah membawa berkah ya. Akhirnya kami membuat kegiatan dalam proyek ini yaitu GEROS. Salah satu contohnya GEROS ini kita membuat ekobrik, di mana sampah-sampah plastik dari kulit permen contohnya atau plastik yang lain dimasukkan ke dalam botol yang lalu nanti dipadatkan dan nanti bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan keterampilan yang ada di SD Muhammadiyah khususnya. Nah, supaya Bapak dan Ibu dapat menyaksikan bagaimana proses dalam proyek ini, kita saksikan untuk fase B dalam kegiatan proyek profil pelajar Pancasila dengan kegiatan GEROS, Gerakan Olah Sampah. Selamat menyaksikan. Hai Sobat Guru di Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sampah plastik itu sangat berbahaya? Nah, apakah Anda sudah mengurangi sampah plastik hari ini? Bagaimana cara menguranginya? Mari kita simak video pembelajaran kali ini, yaitu tentang bagaimana mengurangi sampah plastik diubah menjadi barang yang bermanfaat. Yuk kita simak videonya. Terima kasih. Manusia sering membuang sampah sembarangan. Keterbatasan tempat penampungan sampah menjadi salah satu faktor masyarakat membuang sampah sembarangan. Hanya sekitar 60% dari sampah-sampah yang ada di tempat pembuangan sementara atau TPS sampah yang dapat terangkut ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Sisa sampah yang tidak terangkut akan berpotensi menjadi timbunan sampah abadi. Di antara sampah-sampah itu terdapat sampah plastik, jenis sampah yang sangat sulit untuk diurai oleh lingkungan, bahkan akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Sampah plastik membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat terurai oleh lingkungannya. Sebagai contoh, kantong plastik membutuhkan 10-20 tahun untuk terurai. Popok sekali pakai dan botol plastik membutuhkan waktu 450 tahun. Sampah plastik yang ditimbun dalam tanah akan mengurangi kualitas tanah dan sulit ditanami. Hal tersebut karena air lindi atau air bekas sisa sampah yang terserap tanah akan mempengaruhi kualitas air tanah. Selain itu, air lindi yang mengalir ke sungai juga mencemari kualitas air sungai. Sampah plastik yang masuk ke sungai akan mengganggu aliran sungai, sehingga berpotensi menyebabkan banjir. Timbunan sampah plastik juga akan mempengaruhi kualitas hidup manusia, seperti gangguan kesehatan dan estetika tidak indah secara lingkungan.
Cara terbaik mengurangi sampah plastik adalah dengan mengubahnya menjadi barang yang bermanfaat. Yuk kita lihat hasil karya dari anak-anak hebat melalui foto-foto berikut ini. Silahkan disimak. tempat pensil dari bahan plastik, yaitu botol plastik. Alat dan bahannya yaitu botol plastik bekas, resleting, kain flanel, cutter, gunting, dan lem. Cara membuatnya yaitu potong kedua botol plastik bekas. Setelah itu tempel kedua botol plastik tersebut di tengahnya dengan resleting. Setelah itu tambah dengan hiasan bunga dan rumput. Dan itu saja. Boleh diperlihatkan resletingnya? Oh iya, fungsinya apa tuh sayang? Fungsinya supaya pensil dan alat tulis yang lainnya tidak jatuh. Oke, boleh dicoba. Kita lihat ya teman-teman, ini unik banget ternyata ya. Masya Allah, tepuk tangan dong ya, keren banget ya. Ada kejutan ya di tempat pensilnya, keren. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Tidak. Oke, kalau tidak ada berarti boleh ditutup sayang. Baiklah Sobat Guru, bagaimana pembelajaran tadi? Yaitu berbagi praktik baik. Baiklah, itulah tujuan saya untuk menginspirasi kita semua agar yang pertama yaitu meningkatkan kreativitas peserta didik. Tentu saja yang kedua, meningkatkan kepedulian masyarakat akan lingkungan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran bahwa sampah plastik itu sangat berbahaya. Dan kita semua bisa mengubahnya menjadi barang yang bermanfaat. Ayo kita coba, ayo kita lakukan. Itu saja dari saya, terima kasih. Ya. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah menyaksikan untuk kegiatan proyek fase A dan fase B dengan pemilihan tema kearifan lokal dan gaya hidup yang berkelanjutan. Nah, di sini kami hanya sekedar menambahkan karena kami adalah SD Muhammadiyah yang insya Allah kita mengutamakan untuk penanaman karakter atau akhlak pada peserta didik serta para pendidik khususnya di SD Muhammadiyah Bojonggede. Dalam kegiatan gaya hidup yang berkelanjutan, kami pun mengintegrasikan pembelajaran al-Islam atau pembelajaran agama Islam yang ada di SD Muhammadiyah. Ketika kemarin pada bulan suci Ramadan, kami melaksanakan kegiatan pesantren kilat. Kami juga melaksanakan pembagian zakat, pembagian bakti sosial, dan yang terakhir kita laksanakan kegiatan pemberian buka ya, untuk buka di jalan-jalan yang alhamdulillah pemberian untuk buka ini langsung anak-anak yang terjun langsung ke jalan-jalan, walaupun pada saat itu hujan deras, tapi semangat anak-anak untuk berbagi kepada sesama itu sangat tinggi. Insya Allah dalam kegiatan ini sangat baik sekali untuk penanaman karakter bagi peserta didik kami di SD Muhammadiyah Bojonggede. Setelah itu kami melaksanakan kegiatan buka bersama dan pelaksanaan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kami implementasikan di SD Muhammadiyah ini menjadikan
karakter anak-anak kami sebagai penerus bangsa yang memiliki karakter yang kuat, menjadi generasi hebat tanpa patah semangat, dan menjadikan generasi yang tangguh, tidak mudah rapuh. Demikian yang dapat kami sampaikan dari SD Muhammadiyah. Salam semangat untuk Sekolah Penggerak Angkatan 1 dan 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak-anak menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan menjadi anak-anak yang bermotivasi kalau membangun negeri. Ini adalah Singapore. Ayo lihat. Dan ini adalah keindahan alam Singapore dan anak-anak yang pertama kali ya, Naya. Dan mudah-mudahan anak-anak dapat berkunjung ke sini lagi untuk tahun depannya. Oleh karena itu, kita ingat punya yel-yel ya. Masih ingat yel-yelnya? Siapa kita? SD Muhammadiyah Bojong Gede. SD Muhammadiyah Bojong Gede, Sekolah Penggerak. Sekolah Penggerak, religius, berkarakter.
saya daftar ke SD Muhammadiyah, saya juga alumni di sana. Programnya bagus, ilmunya bagus, ilmunya baik. Saya dapat beasiswa ke Malaysia di SD Muhammadiyah gara-gara di SD Muhammadiyah lah. Sekarang lagi jalan-jalan di Singapura, ada bisnis trip. Jadi yalah pokoknya ikut masuk ke SD Muhammadiyah. Jadi bagus. Yang penting satu di Muhammadiyah itu dia moralnya bagus. Dari umur yang mereka muda itu sebenarnya akademik bagus, perlu juga, tapi moral sebetulnya nomor satu kalau menurut saya. Dan SD Muhammadiyah adalah tempat yang tepat untuk anak-anak mendirikan moral, baik dari segi
kelas 1 dan 2 itu sebatas informasi dan pengenalan untuk proyek Giros. Kami kebetulan SD Muhammadiyah Bojonggede dalam tahun ini yaitu proyeknya adalah gerakan olah sampah. Fase A tadi menginformasikan, mengenalkan. Kemudian fase B yaitu kelas 3 dan kelas 4 itu dia doing. Jadi akan membuat produk olah sampah bekas seperti membuat tempat sampah seperti itu. Nah itu fase B yaitu kelas 3 dan kelas 4 itu akan membuat produk-produk olah sampah. Kalau kelas 6 yaitu tadi, kalau kelas 6 itu mengekspos gerakan olah sampah ke dunia maya supaya hal itu tujuannya untuk Indonesia tercapai, yaitu bersih sampah, terutama sampah plastik. Ada proyek ya Pak ya. Kalau kemarin lagi kewirausahaan, orang tua murid membawa minyak jelantah Pak. Iya, kami membawa minyak jelantah. Pertamanya itu tentu kami harus ini dulu Pak, apa namanya, ngobrol dulu, perkenalan dulu. Apa itu proyek kali ini, misalnya kewirausahaan. Oh mau apa? Ternyata oh minyak jelantah yang lebih mudah misalnya gitu ya Pak ya. Akhirnya kami sebelum untuk apa itu namanya wirausaha pasti diajarkan dulu ke anak-anak yang wirausaha itu apa. Jadi dari minyak jelantah nanti terus bisa dibuat sabun cuci piring. Bisa dibuat juga jadi lilin. Jadi
bisa buat sabun ya. Masya Kami Allah. tentu saja bekerja sama dengan orang tua murid. Kalau misalnya ada orang tua murid yang memang pandai berwirausaha, kami memang memasukkan orang tua murid untuk menerapkan ke anak-anak kami. Masya Allah, ya menjadi narasumber ya. Iya, jadi narasumber. Wah, luar biasa. Karena kami hanya fasilitator Siswa. siswa dulu yang Dan itu guru dan sekolah sangat terbantu sekali. Iya. Wah, terima kasih sekali. Iya, Bapak. Iya, terima kasih. Ditunggu mainnya di Jogja. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih yang tadi pagi sudah sholat subuh. Yang tadi kesiangan lah, yang apalah, yang alasan apa istighfar ya. Jangan dikurangi lagi. Ya, kita bersyukur pagi-pagi sudah dibuka lagi semua. Maka kita sudah bisa melihat langit-langit yang ada di kanan Anda kan? Hidup kamu sudah bisa mencium. Perjuangan kamu sudah lebih mencium aroma masakan daripada bunda. Sudah bisa mendengar ada kicau burung pagi, kokok ayam. Nah, bersyukur. Kemudian kita masih bisa menghirup udara segar. Makanya langsung berdoa, doa yang tadi lupa tidak atau ketinggalan atau kesiangan sholat subuhnya tidak ada lagi ya. Oke, terima kasih anak yang soleh solihah, pastinya tidak akan melupakan kewajiban kita. Sehari semalam berapa rakaat sholat? 15. Wow, besar banget krayonnya. Ini sedang belajar apa ini? Mewarnai. Kelas 2 apa nih? 2B ya. Oke. Terima kasih Bu. Ditunggu mainnya di Jogja ya.
Ini sedang pelajaran apa ini? Al-Islam. Masya Allah. Sedang belajar tentang apa? Oh, sedang belajar tentang puasa. Puasa Ramadan. Siapa yang kemarin sudah puasa Ramadan? Wow, siapa yang full puasa Ramadan? Masya Allah. Gimana? Senang nggak bisa puasa full? Bersyukur ya. Ada yang masih puasa duhur? Masih belajar sampai duhur ada? Oh, tidak ada. Oh, berarti udah hebat-hebat semua. Ada yang nggak kuat terus buka. Oh, mana? Baik. Terima kasih Ibu. Monggo dilanjut. Assalamualaikum. Empat B. Oh, kita lihat. Assalamualaikum. Masya Allah, rapi sekali nih kelasnya anaknya. Sedang belajar apa ini? Kita sedang belajar seni musik, Pak. Sedang belajar seni musik. Wah, Masya Allah, asik banget nih. Coba ya keliling ya. Oke, dilanjut. Hebat, iya. Assalamualaikum. 5A. Assalamualaikum. Sedang belajar apa ini? IPAS. Masya Allah. Oh, di sini berarti kelas 5 udah kurikulum merdeka ya? Sudah ya? Karena sekolah penggerak jadi mulai lebih awal ya. Oke. Kita lihat ruangan kelas 5A. Baik, terima kasih ya Bu. Anak-anak semua sudah boleh masuk. Ditunggu mainnya di Jogja ya. Assalamualaikum. Kita masuk ke kelas 4A. Kita lihat kayak apa guys. Ini sedang pembelajaran apa Bu? IPAS. IPAS. Oke. Jadinya metamorfosis. Metamorfosis. Ini kelas 4A ya Bu ya. Ini
di kota ini udah satu lagi. Biasakan dia belajar. Sebelah sini visual. Oh, sebelah sini visual, yang tengah auditori, yang sebelah sana kinestetik, suka gerak-gerak gitu ya. Nah, ini diambil dari hasil tes asesmen diagnostik. Oke, asesmen diagnostiknya oleh sekolah sendiri ya? Iya, dari sebenarnya kita kerjasama juga kalau untuk yang kelas 1 ya untuk psikotesnya. Kalau untuk kelas atasnya kita waktu itu yang bimbingan BIMTEK PSP ya, program sekolah penggerak, kami dapat link dari sana. Oke. Terus hasilnya seperti ini ya, Awas. Kita juga harus bermatematik Pak, karena setiap satu link itu membuktikan validasi mereka gitu. Jadi saya juga melihat observasi sama wawancara di guru sebelumnya. Sering record, benar gak sih hari ini gitu ya belajarnya kayak ke guru kelas 3 sebelumnya ya. Jadi ada kolaborasi. Oke. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Ini kelas 3A. Oke, boleh masuk ya? Boleh, silakan. Ada panggilan di dalam. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama Bapak Didik Firmanto dari Yogyakarta. Siapa yang pernah ke Jogja? Oh, hampir semuanya pernah ke Jogja. Ke Jogja nanti mampir ya. Sekolahan Bapak ada di Wirobrajan 3, itu ada di baratnya Keraton. Pernah ke Keraton Yogyakarta? Iya. Ini sedang belajar apa Bapak? Masya Allah, Al-Islam. Belajar tentang apa? Ada bertamu dan menerima tamu. Oh, akhlak. Siapa yang pernah kedatangan tamu? Siapa yang pernah bertamu? Ucapkan apa sebelum masuk? Oh, pinter banget kelas 3 ini, Masya Allah. Ini ada tulisan besar banget, ada bisa baca-baca di sini ya. Senang sekolah di sini? Alhamdulillah. Ini kelas 3A nih, Masya Allah. Berapa ini sekelas isinya? 32. Videonya boleh nggak diupload di YouTube? Ini sikat gigi ya? Buat apa? Sikat gigi. Di sekolah ada sikat gigi? Setiap apa sikat giginya? Habis makan siang. Oh, pinter. Sikat giginya di mana terusan? Di toilet. Disikatin apa nyikat gigi sendiri? Oh, pinter. Ada nggak yang kalau di rumah masih disikatin giginya? Terus makannya bawa bekal atau ada catering dari sekolah? Oh, ada yang catering, ada yang bawa bekal. Terus makannya bareng-bareng gitu, yang bawa bekal sama catering bareng. Makannya di mana? Di kelas. Oke. Oh, di bawah. Oh, lesehan bisa. Di bawah bisa, artinya boleh di mana saja gitu ya, Ustaz. Masya Allah. Oke,
Ustadz, terima kasih ya Ustadz udah diizinkan masuk, ambil gambar, ambil inspirasi dari kelas ini. Semoga semuanya jadi anak yang solih solihah. Amin. Assalamualaikum. Bye. Oke, kita masuk ke kelas 5 ya. Kita izin dulu. Assalamualaikum. Boleh masuk? Oke, boleh ambil video ya. Ini kelas 5 5B. Oke, yuk kita lihat profil anak 5B kayak apa. Wih, keren-keren. Ini ada yang seragam Jogja ini. Iya betul Pak. Ini sedang student exchange ya? Iya. Dari SD mana Mbak? Muhammadiyah Miliran. Muhammadiyah Miliran ya. Sama ini berdua. Gimana kesannya sekolah di sini? Seru ya? Oke. Temennya banyak, sudah kenal semua? Belum ya, karena baru hari apa kemarin kesini? Hari Rabu ya. Sampai terakhir hari ini berarti? Hari Ahad sudah pulang? Oke. Oh, besok sudah pulang. Oke, kelas 5D. Oh, ini sedang belajar apa? PPKN. Oke, berarti ibu guru kelasnya, wali kelas. Sedang belajar tentang apa? Tentang apa? 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ini ya. Ibu, terima kasih ya. Assalamualaikum. Kita coba berkunjung ke kelas 1. Ini sedang belajar apa Ibu? Belajar menganyam. Oh, kelas 1 apa nih? 1C. Mana ada yang, oh ini sedang membuat ininya, bahannya ya. Ini apa Bu? Proyek berarti atau mengolah sampah? Oh, iya. Koran yang kita beli di bank sampah, kemudian kita
manfaatkan, atau dari sisa-sisa LKS kita manfaatkan. Alhamdulillah hasilnya Bapak bisa lihat di aula. Iya. Itu hasil dari kertas koran. Oke. Kalau untuk dasarnya paling anak-anak kelas 1 ini hanya bergunting sama melinting sama lem. Untuk tingkat kelas tinggi baru mulai mengajar. Oke. Oh, ini baru membuat bahannya ini. Jadi bertahap ya. Iya. Namanya siapa? Terus? Oke, senang nggak sekolah di sini? Senang ya. Oh, ini hasil anyamannya. Bagus banget. Ini ada kayak yang ini belum selesai. Itu belum selesai, belum dianyam. Jangan. Buku apa aja nih? Ada buku cerita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu bapak semua, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa strategi yang saya laksanakan di dalam mengatasi hambatan pada mata pelajaran matematika, yaitu pada bilangan cacah, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini saya akan menyampaikan situasi awal dalam proses pembelajaran di kelas 4B. Pada kondisi awal di sini, pertama-tama peserta didik sangat kurang berminat dalam mengikuti mata pelajaran matematika pada bilangan cacah, yaitu pada bagian penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua, kondisi awal pada peserta didik pada asesmen formatif, yaitu mendapat nilai kurang dari harapan. Dan yang ketiga, pada proses pembelajaran yang terjadi di kelas 4B, yaitu kurang bervariasi, hanya menggunakan satu model yang tidak melibatkan dengan media pembelajaran yang lainnya.
Untuk tantangan yang saya hadapi dalam mengatasi hambatan peserta didik, terutama pada memahami yaitu materi tentang bilangan cacah pada bagian penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama yaitu adalah tantangan saya adalah interaksi dengan peserta didik yang selalu sering berinteraksi dengan gadget. Yang kedua yaitu kurangnya referensi bagi guru dalam mengatasi ataupun menghadapi permasalahan yang terjadi pada di kelas. Nah, pada tantangan ini saya mencari berbagai referensi dan selanjutnya juga saya berdiskusi dengan teman sejawat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada kelas 4B. Strategi saya dalam mengatasi permasalahan yang ada di proses pembelajaran, terutama pada hambatan dalam mata pelajaran matematika, terutama pada materi bilangan cacah, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dan pembagian. Nah, adapun strategi yang saya laksanakan yaitu yang pertama, saya melakukan identifikasi apa saja hambatan yang dialami oleh peserta didik. Pada tahap ini saya juga mengetahui bagaimana kebutuhan peserta didik dan bagaimana kesiapan peserta didik. Dan yang kedua, saya melakukan dengan proses pembelajaran online, yaitu melalui Google Meet. Nah, yang dilaksanakan pada Ba'da Isya, yaitu durasinya 20-30 menit. Untuk selanjutnya, pada tahap ketiga, saya mengeluarkan modul latihan ini untuk mengatasi anda yang memiliki hambatan. Untuk pada tahap kelima, yaitu saya mengadakan pembelajaran yaitu dengan menggunakan metode step by step yang disampaikan kepada anak. Nah, pada metode step by step di sini, setiap individu yang sudah saya pegang datanya itu mendapatkan bimbingan individu kepada saya. Dan yang terakhir, saya melakukan cara yaitu dengan pembiasaan menghafal 10 menit sebelum masuk sekolah. Dan untuk yang terakhir yaitu saya mengadakan kuis ataupun dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk permainan. Mungkin itu saja strategi yang saya laksanakan. Baik Ibu Bapak guru hebat, pada tahap refleksi yaitu peserta didik mendapatkan nilai yang sesuai harapan. Saya punya contoh, yaitu misalnya ada dua anak saya peserta didik yang bernama Rangga dan Zema. Pada kondisi awal, anak-anak tersebut memiliki kendala yang benar-benar tertinggal dengan teman-teman yang lain. Dengan melakukan strategi yang saya laksanakan, yaitu anak-anak tersebut bisa mengikuti materi pembelajaran pada bilangan cacah pada bagian penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan alhamdulillah, selain anak-anak tersebut bisa mengikuti pada materi tersebut, anak-anak tersebut juga memiliki percaya diri dalam menjawab soal-soal yang disajikan di papan tulis ataupun dalam bentuk pertanyaan lisan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi anak-anak itu antusias sekali, semangatnya. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kewirausahaan. Pada tema ini, kondisi situasi awal yaitu peserta didik yang ada di kelas 4B yaitu belum memahami secara penuh mengenai apa itu entrepreneurship. Dan yang kedua, pada kegiatan proyek ini peserta didik belum bisa mengoptimalisasikan tentang implementasi dari dimensi profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, yaitu dengan adanya kegiatan ini untuk menyiapkan dan menumbuhkan minat peserta didik dalam kegiatan entrepreneurship sejak dini. Setelah saya mengetahui situasi yang terjadi di kelas 4B, ada beberapa yang menjadi tantangan bagi saya untuk mengatasi bagaimana menerapkan proyek profil pelajar Pancasila pada tema kewirausahaan. Yang pertama, yaitu saya mensosialisasikan kepada orang tua murid, kepada peserta didik, pada seluruh warga sekitar mengenai tentang apa saja proyek profil pelajar Pancasila dan juga dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, saya berkolaborasi dengan siswa, orang tua murid, beserta dengan guru yang lainnya dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, tantangan yang saya hadapi yaitu menentukan langkah-langkah apa yang akan kita laksanakan selama semester ini, bagaimana bisa menghasilkan entrepreneurship sejak dini. Baik, pada tahap pengenalan proyek, saya bekerja sama dengan beberapa guru fase. Selanjutnya, saya juga membagi beberapa kelompok serta peserta didik mengamati berbagai video untuk menumbuhkan minat tentang entrepreneurship. Pada tahap kontekstualisasi, peserta didik saya bawa untuk melakukan refleksi awal serta mencari berbagai informasi pendukung. Selanjutnya, peserta didik mengenal tentang konsep finansial yaitu earn, save, spend, dan donate. Pada konsep ini, peserta didik memahami bagaimana konsep earn, yaitu bagaimana cara mendapatkan uang. Pada konsep yang kedua, peserta didik memahami bagaimana cara untuk menabung, bagaimana memilah antara kebutuhan dan keinginan. Dan selanjutnya, peserta didik yaitu pada tahap spend. Nah, tadi spend ini adalah bagaimana menentukan apa yang diinginkan serta dan apa yang dibutuhkan. Pada konsep terakhir adalah donate, yaitu untuk mendonasikan ataupun menginfakkan. Jadi 4 konsep ini dikenalkan pada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada tahap aksi, peserta didik dibentuk menjadi beberapa kelompok untuk menentukan produk yang sederhana dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, peserta didik membuat tim yang direncanakan dalam kegiatan Market Day. Setelah itu, peserta didik melakukan kegiatan promosi sederhana, melakukan berbagai media. Pada tahap aksi ini, peserta didik juga didorong untuk melakukan evaluasi apa saja yang menjadi catatan untuk perbaikan pada pelaksanaan proyek ini. Setelah langkah tersebut, peserta didik melakukan refleksi dan tindak lanjut terhadap kegiatan proyek. Setelah kegiatan proyek ini
sudah mendapatkan tindak lanjut, peserta didik memperkenalkan produk-produknya kepada warga sekitar ataupun pada tamu undangan dalam kegiatan Expose Project. Selanjutnya, pada kegiatan akhir, peserta didik lakukan prinsip donate, yaitu menginfakkan kepada yatim yang ada di lingkungan sekitar. Jadi, keuntungan dari kegiatan Market Day, peserta didik donasikan langsung kepada ananda yatim yang ada di sekitar SD Muhammadiyah Bojonggede. Akhir dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, alhamdulillah peserta didik kelas 4 mulai tumbuh dan minatnya terhadap kegiatan entrepreneurship. Yang kedua, memberikan pengalaman pada peserta didik untuk lebih percaya diri, untuk lebih mencoba hal-hal baru yang sesuai dengan tantangan kecakapan abad 21, seperti berkomunikasi, berkolaborasi, bernalar kritis, kreatif, dan yang lain-lain. Selanjutnya, alhamdulillah dalam kegiatan P5, peserta didik mulai tumbuh sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada dimensi profil pelajar Pancasila. Dengan kegiatan wirausaha ini, peserta didik kelas 4 sudah mulai memahami, sudah mulai merasakan bagaimana menjadi seorang wirausaha sejak dini. Insya Allah, jika 2% dari penduduk Indonesia adalah wirausaha, kita akan menjadi negara Jepang yang dikategorikan sebagai negara maju. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ciri-ciri gerakan Muhammadiyah, menyajikan ciri-ciri gerakan Muhammadiyah, menyukai gerakan Muhammadiyah, dan menerima Muhammadiyah sebagai representasi agama ajaran Islam. Yang pertama kita ambil tujuan pembelajaran.
implementasi kurikulum merdeka. Sebelum ini, saya waktu itu bikin Google Hotpad